Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Bunda Resya. Kali ini edisinya berbeda ya. Saya tidak sharing tentang traveling ataupun cooking ataupun daily activity. Jadi kali ini Bunda Resya mau talking aja. Jadi Bunda Resya itu mau sharing saking bahagianya Bunda Resya ketika menerima gaji pertama dari YouTube. Nah, seperti apa proses awal Bunda Resya memulai dari YouTube ini sampai akhirnya dimonetisasi, kemudian berlanjut menerima gaji pertama dari YouTube? Simak terus, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Saya memulai di dunia per-YouTubean ini sebenarnya udah dimulai dari awal 2018 ya. Cuman saya nggak aktif dan itu channelnya channel anak saya. Kemudian ketika saya mengikuti suami ke Australia dan saya harus resign dari pekerjaan saya di Indonesia, saya bingung dong. Tiba-tiba yang biasanya wanita karir ceile. Kemudian tiba-tiba dirumahkan di sini dan ada kerjaan. Kita kebingungan. Jadi saya ngerasa, aduh, ada yang kurang gitu. Saya mau ngapain gitu ya. Nah, entah ide itu muncul dari mana, tiba-tiba saya kepikiran apa saya bikin channel aja ya, channel YouTube. Ya saya nggak tahu sih itu bakal booming atau enggak, ataupun berkembang atau enggak. Cuman memang saya orangnya suka foto-foto, kemudian suka rekam-rekam video. Kalau dipikir ya juga sih, kenapa nggak saya sharing aja ya. Selama ini kan saya cuma sharingnya itu di Facebook ya, sama di IG. Cuma kali ini coba deh saya mau coba yang berbeda. Jadi share-nya itu di YouTube. Ya syukur-syukur kalau saya lihat dari para YouTuber pemula itu kan endingnya tuh mereka bisa berkembang dan bisa menghasilkan cuan dari YouTube. Nah, dari situlah saya kepikiran untuk edit video. Saya searching juga proses editor yang baik itu gimana, kemudian cara buat video yang standar, yang nggak copyright, kemudian musiknya ambil dari mana, segala macem saya pelajari dan akhirnya saya bikin channel baru itu Juni 2020. Singkat cerita, kemudian saya berlanjut untuk upload video, ada yang per minggu, ada juga yang 1 bulan 1 kali, sampai akhirnya saya di titik kurang semangat, lihat subscribernya nggak naik-naik, aduh ya ampun. 6 bulan pertama itu saya ngerasa, kok sulit banget ya, ternyata nggak semudah yang saya bayangkan, kayak gitu. Cuman lagi-lagi saya kembalikan lagi, ini adalah hobi. Syukur-syukur orang melihat channel saya. Jadi saya pun kembali lagi ke niat, bismillah aja lah, saya enjoy, saya jalanin, terus saya upload sambil saya upgrade ilmu lagi, saya searching lagi di YouTube kesalahan para YouTuber pemula itu seperti apa, kemudian hal-hal apa lagi yang seharusnya ditingkatkan dari segi kualitas channel kita. Saya mulai semangat lagi, saya sharing sama teman-teman, kemudian saya juga bikin akun FB yang baru untuk anak saya, jadi biar saya juga leluasa untuk sharing video saya di sana dan link YouTube saya. Kemudian saya tag suami saya di FB-nya dia tentang aktivitas keseharian misalnya gitu ya. Teman kali ini kayaknya dia pasrah kayaknya. Mungkin lihat perjuangan saya juga, jadi dia sepertinya oke, fine, nggak masalah kayak gitu kan. Jadi kamu boleh upload video, kemudian tag saya. Ketika itu saya memang bisa dikatakan lagi gila-gilanya untuk memperbaiki channel YouTube saya kayak gitu kan. Jadi apapun saya lakukan intinya untuk mendapatkan target 1000 subscriber. Karena kan dari para YouTuber senior itu mengatakan kita harus kejar yang namanya 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang itu kalau bisa dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi saya termotivasi banget gimana caranya saya bisa 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Dan akhirnya 1000 subscriber saya yang pertama itu saya ingat banget saya dapat ketika saya sedang sakit cacar. Jadi guys, saya itu belum pernah cacar di Indonesia.
Enggak, saya dapet ini di Australia. Ini menyedihkan banget. 3 weeks later. 11 Maret 2021 saya dapat 1000 subscriber yang pertama. Aduh, bahagia banget pokoknya. Saya share di IG, Facebook. Ini pembuktian juga buat saya, oh ternyata saya bisa loh subscriber itu ternyata. Dan itu belum sampai 1 tahun channel saya. Nah kemudian ketika itu saya cek lagi jam tayang saya di dashboard channel saya. Masya Allah itu masih jauh banget. Jam tayang itu yang paling susah selama kita menjadi seorang youtuber pemula gitu ya. Berarti 4000 jam tayang, tapi nggak naik-naik gitu. Udah 3900 sekian, tapi kok nggak naik-naik. Harusnya dengan viewernya yang bertambah, jam tontonnya dari berbagai yang saya sharing itu juga nonton gitu kan, tapi kok nggak naik-naik. Akhirnya saya diemin aja dan sempet bingung juga waktu itu sih. Cuman kata teman-teman sabar aja, mungkin YouTube-nya lagi proses katanya gitu. A half hours later. Alhamdulillah saya 4000 jam tayang. Kemudian link yang ada di channel YouTube saya ikuti step by stepnya sampai akhirnya saya diverifikasi dan saya menunggu untuk next ke AdSense seperti itu. Nah, ketika saya proses ke AdSense dari jarak saya syarat memenuhi partner YouTube itu tanggal 12 Mei 2021 itu, jadi saya harus menunggu kurang nggak salah 3 hari ya prosesnya. Ketika saya monet, saya langsung isi proses pajak AdSense seperti apa. Saya cari di link YouTube pengisiannya, dan memang diperuntukkan bagi kita YouTuber pemula itu wajib banget punya NPWP ya kalau kita domisilinya di Indonesia. Nah kebetulan channel saya ini adalah channel yang saya buat lokasinya itu Indonesia, walaupun saya sebenarnya domisilinya di Australia. Jadi saya maunya karena kita cuma sementara di Australia, nanti juga bakal back lagi ke Indonesia biar nggak ribet. Dari mulai channelnya, adsense-nya pun saya ubah juga lokasinya itu tetap ngacu seperti channel lokasinya ada di Indonesia. Jadi ketika saya resign kerja kemarin, NPWP-nya masih saya aktifkan walaupun tidak ada pemasukan di sana. Cuman saya pelaporannya setiap tahun melalui online, karena kan sekarang sistemnya online jadi lebih mudah ya, jadi enak pelaporannya. Jadi NPWP inilah yang saya gunakan untuk pajak AdSense di 2021. Kemudian setelah saya pengisian pajak, saya juga harus menunggu syarat kita menerima PIN pertama ya dari Google AdSense. Harus ada saldo di AdSense kita itu $10. Dikirimnya PIN itu ke alamat yang sudah saya verifikasikan ke AdSense itu sekitar Mei 2021. Nggak sabar kan mau menunggu surat sakti itu. Saya tunggu 1 bulan, memang nggak sampai AdSense itu tertunda karena memang disebabkan karena yang pandemi ini, virus corona ini. Jadi yang normalnya bisa 4 mingguan untuk wilayah Asia ini mungkin bisa terhambat. Saya konfirmasi lagi ke saudara untuk cek, tolong dong bantu saya cek ke pos office-nya gitu kan. Belum ada nih katanya gitu kan. Jadi nanti kalau ada kita kabarin kayak gitu kan. Tuh akhirnya berselang udah jalan 2 bulan itu dolar saya bertambah dong. Semakin saya semangat kan, saya semangat banget. Jadi dolar saya semakin naik. Jadi yang awalnya kemarin tuh minim banget di angka $10 lebih, itu naik pelan-pelan jadi $70, $80 kayak gitu. Nah, ketika saya sudah sampai dengan angka $130 itu, berarti kita harus mempersiapkan untuk Google Payment-nya ya. Jadi link dari email kita itu, kita harus masuk ke link itu, kemudian kita klik di AdSense kita itu pembayaran, dan ketika saya akan memasukkan nama saya sesuai dengan nama rekening, kemudian banknya bank apa, kemudian nomor rekeningnya berapa, tiba-tiba tuh muncul kayak terjadi kesalahan tak terduga, coba lagi nanti kayak gitu kan. Ada kodenya tuh kalau nggak salah itu ORIEH02 kayak gitu. Jadi ini kode apa lagi, kenapa saya nggak bisa gitu kan, kok saya gagal terus, kendalanya gimana. Akhirnya saya sharing sama teman, pernah nggak
teman-teman ngalamin seperti ini kayak gitu kan. Ternyata coba cek di channelnya senior gitu kan di YouTube, kode itu artinya apa dan apa langkah selanjutnya bisa kita lakukan untuk memperbaikinya biar kita bisa masuk ke Google Payment. Akhirnya saya coba mempelajari videonya dan saya ikuti langkah-langkahnya. Ternyata kita bisa chat dengan support partner ya di AdSense itu. Jadi kita chat dengan mereka secara langsung, kita kasih tahu ke mereka kendala kita apa, kemudian ada masalah apa kayak gitu dan tindak seperti apa. Nanti mereka akan menjelaskannya detail sekali dan kita wajib screenshot ID channel kita. Few moments later. Setelah kurang lebih 1 minggu saya menunggu, akhirnya saya mendapatkan reply email balasan dari tim support Google AdSense yang kemudian ada langkah-langkah selanjutnya yang harus saya ikuti. Saya ikuti linknya yang terhubung langsung ke AdSense, kemudian saya melakukan verifikasi akun bank seperti sebelumnya dan akhirnya berhasil. Oke, sekian dulu ya sharing dari Bunda Resya. Kita talking itu udah panjang banget. Mohon maaf ya jika ada kesalahan kata dari setiap ucapan yang saya lontarkan. Semoga bisa memberi manfaat. Dan bagi yang sedang berjuang, tetap semangat, jangan patah arang, karena Allah itu pasti akan melihat ikhtiar dan juga doa kita, dan semua itu akan indah pada waktunya. Oke, bagi yang baru berkunjung di channel YouTube Bunda Resya, jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bye.